Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kita akan kembali bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau menempatkan kami di dalam kondisi kami masing-masing dengan tujuan yang jelas, yaitu supaya kami menghayati kehadiran-Mu dan belajar memuliakan Engkau di dalam segala keadaan dan segala tempat. Itu sebabnya kami berdoa kiranya Tuhan Allah Roh Kudus membantu dan menolong kami, memimpin kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, supaya kami memahami dengan jelas kebenaran firman-Mu, dan kami bisa menerapkannya dalam keseharian kami, dan pada akhirnya kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah berdua lebih baik daripada seorang diri atau lebih baik daripada sendiri. Dasar firman Tuhannya saya ambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 7-12 dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini bunyinya. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia kita semua yang mau membaca, merenungkan, dan menerapkannya di dalam keseharian kita. Karena kita akan menjadi orang-orang yang dipimpin dan dibimbing oleh Allah Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, tema kita sekali lagi adalah berdua lebih baik daripada sendiri atau seorang diri. Apakah kita mengaminkan statement ini Bapak Ibu sekalian? Kalau ini adalah firman Tuhan, tentu kita akan aminkan. Namun kalau kita jujur pada kenyataannya, kalimat ini seringkali tidak bisa kita terapkan begitu saja. Bahkan mungkin kita akan banyak mempertanyakannya, betulkah berdua itu lebih baik daripada seorang diri? Tentunya Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud berdua lebih baik daripada satu atau seorang diri ini tidak dimaksudkan secara matematis kita memahaminya. Sebab kalau memahami secara matematis kita akan bertanya, lalu bagaimana kalau bertiga, berempat, berlima, ratusan, ribuan, apakah itu lebih baik daripada seorang diri? Itu sebabnya kita tidak memahami ayat ini di dalam pengertian secara matematis. Dan kembali pada pertanyaan tadi Bapak Ibu sekalian, berdua atau bersama-sama dengan orang lain itu lebih baik daripada seorang diri. Kenapa saya mengajak kita memikirkan dan menanyakan kenyataan daripada statement ini seringkali tidak sebaik yang dinyatakan Bapak Ibu sekalian. Kenyataannya misalnya di dalam rumah tangga, menikah seorang laki-laki dan perempuan. Ketika memasuki rumah tangga, bukankah seringkali tidak sedikit orang ingin memiliki waktu sendiri. Tidak selamanya mereka ingin pergi berdua atau pergi dengan orang lain. Ada kalanya orang-orang yang sudah menikah ini justru ingin menikmati waktu sendiri. Dan pada masa itu atau waktu itu sendirian dirasa lebih baik daripada berdua, bukan? Atau di dalam konteks bergereja Bapak Ibu sekalian, saya rasa tidak sedikit di antara kita yang seringkali merasa kecewa di dalam kerjasama dengan saudara seiman di gereja. Kecewa dengan sikap orang-orang di gereja. Dan di dalam kondisi seperti itu seringkali kita memilih untuk mengundurkan diri. Kita tidak mau aktif pelayanan. Kita merasa lebih nyaman sendiri sebagai seorang jemaat yang hanya datang beribadah,
menikmati ibadah dan tidak perlu aktif bersama-sama dengan orang lain. Dalam kondisi seperti itu kita akan merasakan ternyata bersama-sama tidak lebih baik daripada sendiri, bahkan sendiri lebih baik daripada bersama-sama. Atau seandainya kita mengingat lagi relasi kita dengan tetangga, bukankah tidak jarang kita bermasalah atau konflik dengan tetangga-tetangga kita? Dan dari beberapa teman yang men-sharingkan, mereka memiliki WA group 1 RT, WA group 1 RW, dan ketika mereka menunjukkan, mereka mengatakan, nih lihat, tiap hari ribut melulu. Tempat parkir lah, buang sampah lah, ributnya anjing tetangga lah, dan lain sebagainya. Itu semua dipaparkan di situ dan rasanya begitu ribet bertetangga itu. Dalam kondisi begitu kita merasakan, ternyata di dalam kebersamaan, baik itu dalam rumah tangga kita sendiri, di dalam keluarga besar, di gereja, bertetangga, dan lain sebagainya, tidak lebih baik daripada sendiri. Dalam kondisi yang seperti itu kita merasakan sendiri itu ternyata lebih baik daripada bersama-sama. Lalu bagaimana dengan pernyataan di dalam Pengkhotbah pasal 4 khususnya ayat 9 itu? Nah Bapak Ibu, untuk sedikit lebih membahas atau memahami bagian ini, saya mengajak kita membandingkan cara pemahamannya dengan fitur di handphone. Kita mengenal fitur zoom in dan zoom out. Ini saya memberikan tanda tanya di dalam temanya. Benarkah berdua lebih baik daripada sendiri? Kembali pada zoom in dan zoom out. Katakanlah ini satu gambar, satu gereja yang ada banyak bagian-bagian di dalamnya. Nah kalau di handphone kemudian kita melakukan zoom in biasanya dengan 2 jari kita membuka begitu, maka akan masuk lebih detail. Bagian yang di dalamnya akan lebih detail, lebih besar kita bisa melihat. Zoom in lagi maka lebih detail lagi. Kalau dari gambar tadi satu gereja secara utuh, maka lewat zoom in kita bisa melihat salibnya katakanlah. Atau melihat bagian yang lain, oh di sini kita bisa melihat detailnya, bentuknya seperti apa, keindahannya seperti apa, ternyata tersusun dari batu, beberapa bagian batu. Bukan satu bagian besar kemudian dibentuk seperti itu, tidak. Kelihatan ada susunan-susunan batu di situ. Dengan zoom in kita bisa melihat bagian itu lebih detail. Kemudian kita tarik kembali, ya kita tahu, oh rupanya bagian yang di zoom in itu tadi, bukan kita tidak bisa membahasnya hanya bagian itu saja. Bagian itu merupakan satu bagian dari keseluruhan gereja. Tadi kita zoom in sampai ke salib. Nah di sini kalau kita melihat setelah zoom in kemudian kita zoom out, kita melihat salib itu ada di bagian paling atas, salah satu bagian. Bukan bagian yang paling utama atau bagian yang detail itu saja kita perhatikan. Dia adalah bagian dari keseluruhan. Demikian pula ornamen yang bulatan tadi, ternyata dia bagian dari gedung yang utama, gedung ibadah dengan fungsinya sendiri. Kita bisa zoom in untuk melihat detailnya, namun kita juga harus zoom out untuk bisa melihat keseluruhannya. Nah itu pula yang coba kita lakukan ketika melihat statement ini. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kita coba zoom in statement ini. Dia adalah bagian dari kitab Pengkhotbah, dan kitab Pengkhotbah adalah bagian dari seluruh Alkitab. Nah lebih dahulu kita zoom in. Kita melihat statement ini. Berdua lebih baik daripada sendiri. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan berdua lebih baik daripada sendiri? Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah pasal 4 ini, ayat 9 tidak berdiri sendiri. Tetapi diawali di ayat 7 dan diakhiri di ayat 12. Di ayat ke-7 ada 2 kali disebutkan kata kesia-siaan. Nah Bapak Ibu sekalian, kata kesia-siaan itu merupakan kata yang cukup utama dibahas di dalam kitab Pengkhotbah, karena dia paling banyak dipakai di dalam kitab Pengkhotbah. 38 kali dia dituliskan, dan itu mungkin mewarnai seluruh kitab Pengkhotbah. Kalau kita perhatikan berkali-kali disebutkan kesia-siaan, ini kesia-siaan, itu kesia-siaan, yang itu seolah-olah hal yang ingin dicapai oleh manusia, sehingga kalau mencapai itu seolah-olah manusia baru menjadi manusia. Namun Pengkhotbah mengatakan kesia-siaan. Ada orang lain lagi yang berjerih lelah, bekerja keras,
mendapatkan semua yang diinginkan, namun itu semua adalah kesia-siaan. Itu yang dituliskan di dalam ayat yang ke-7, kesia-siaan. Nah, kesia-siaan di dalam hal apa? 2 kali pengkhotbah menuliskan kesia-siaan pada ayat ke-7, yaitu di dalam hal dia mengamati ada orang yang seolah-olah sepanjang hidupnya berjerih lelah, bekerja keras, mendapatkan semua yang dia inginkan. Tetapi dia hidup sendirian. Untuk siapakah semuanya itu? Untuk apa dia mengumpulkan dengan semua jerih lelahnya, kemudian dia mendapatkan itu, lalu untuk apa? Untuk siapa semuanya itu? Terlebih kalau dia meninggalkan dunia ini. Dan itu disebut sebagai suatu kesia-siaan. Mendapatkan semuanya, namun tidak berguna seolah-olah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ditanyakan di situ, apakah upah dari semuanya itu? Nah, kemudian pada ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, seolah-olah pengkhotbah menjawab pertanyaan di ayat ke-7. Untuk apa? Untuk siapa semuanya itu? Kesia-siaan itu, upah yang baik dia tidak mendapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, digambarkan di situ seolah-olah pengkhotbah mau memberikan jawaban bahwa semuanya itu menjadi sesuatu yang berguna dan tidak sia-sia kalau dia itu bisa bermanfaat bagi sesama. Kalau dia hidup sendiri, tidak ada orang lain, maka dia tidak bermanfaat bagi sesama. Kalaupun itu bermanfaat bagi dirinya sendiri, seolah-olah itu akan menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian pada ayat berikutnya disebutkan mengenai orang yang dalam kondisi kalau dia jatuh. Kalau dia sendirian dan dia terjatuh, siapa yang bisa menolong? Tetapi kalau ada orang lain, maka yang lemah ini akan ditolong oleh orang lain. Dua bagian ini menggambarkan kenapa berdua lebih baik daripada sendiri. Lebih baik oleh karena kalau kita memiliki sesuatu, yaitu kekuatan, kelebihan, kekayaan, maka kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka tidak sia-sia. Demikian pula pada waktu kita lemah, kita membutuhkan orang lain dan ada orang lain yang menolong kita, maka tidak sia-sia, kita akan ditolong oleh mereka. Waktu kita kuat, tidak sia-sia, karena kita jadi berkat buat orang lain. Waktu kita lemah, maka tidak sia-sia, karena kita akan ditolong oleh orang lain. Dan kemudian pada bagian yang berikutnya, menggambarkan bukan cuma bicara masalah kuat dan lemah, tetapi ketika kita bersama-sama itu menjadi satu kekuatan yang utuh. Kalau sendiri mudah dikalahkan, tetapi kalau bersama-sama akan lebih kuat. Bahkan kalau kita ingat akronim dari tim, ada orang yang memberikan kepanjangan dari tim, together everyone achieve more. Di dalam kebersamaan, setiap orang akan mencapai lebih daripada sendirian. Jadi bersama-sama itu tidak sia-sia. Di dalam bagian ini ketika kita zoom in, bersama-sama itu merupakan satu kekuatan. Di dalam kebersamaan itu kita menjadi berkat buat orang lain. Di dalam kebersamaan itu ketika kita lemah, maka orang lain menguatkan kita. Orang yang kuat tidak selamanya kuat. Orang yang lemah pun tidak selamanya lemah. Suatu kali dia akan menjadi kuat. Nah, di dalam kebersamaan, ketika kita kuat, kita bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita lemah, ada orang lain yang menolong kita. Di dalam kebersamaan itu menghimpun satu kekuatan atau satu sinergi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sampai di sini kita memikirkan memang betul kebersamaan itu tidak sia-sia, bahkan menimbulkan atau menghasilkan satu kekuatan. Tapi mungkin muncul pertanyaan kita lagi. Bagaimana kalau yang kuat bertemu dengan yang kuat? Ada pepatah mengatakan di dalam satu kandang tidak mungkin ada dua raja di dalamnya. Atau pada waktu yang lemah ketemu dengan yang lemah. Bukankah kembali kita menemukan ketika kuat bertemu dengan kuat akan muncul perselisihan dan iri hati. Yang lemah bertemu dengan lemah, siapa yang menolong karena semuanya lemah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memahami dan memikirkan itu, mari kita menarik zoom out dari bagian ini. Kalau bagian yang pertama, kita sudah zoom in, kita memahami bahwa ternyata di dalam satu kebersamaan ada satu kekuatan, ternyata bukan cuma berhenti di situ. Ada satu konsistensi ketika kita zoom out melihat konteks kitab Pengkhotbah, kita akan menemukan bahwa pembahasan mengenai kebersamaan ini ada di dalam satu kerangka pembahasan mengenai kesia-siaan juga. Kalau kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah, ada dua kata yang paling banyak disampaikan atau diulang-ulang oleh pengkhotbah. Yang pertama yaitu under the sun, di bawah matahari. Ada satu kehidupan di bawah matahari yang diperhatikan, diamati oleh pengkhotbah, yang kemudian menghasilkan satu kesimpulan sia-sia. Nah, apa kehidupan di bawah matahari itu? Ada penafsir yang menghubungkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 16-19 yang isinya adalah penghukuman Tuhan kepada Adam dan Hawa yang sudah memberontak kepada Tuhan, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat sebagai tanda mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Maka Allah di dalam keadilannya menghukum mereka. Dan di bagian akhir dari penghukuman itu, Kejadian 3 ayat 19, Tuhan mengatakan, karena manusia itu dari debu kembali kepada debu. Bahasa dari debu kembali kepada debu ini, satu masa hidup manusia inilah yang digambarkan dan dibahasakan di dalam kitab Pengkhotbah sebagai kehidupan di bawah matahari. Dan ketika pengkhotbah melihat, memperhatikan kehidupan di bawah matahari, dari debu kembali menjadi debu, yang isinya itu adalah penghukuman dari Tuhan, isinya adalah akibat dari dosa. Maka di situ kita pengkhotbah menemukan hidup itu sia-sia. Bukan cuma sia-sia, pengertian sia-sia di sini bukan emptiness, sesuatu yang kosong tidak berguna, bukan cuma itu. Tetapi kesia-siaan di bawah matahari sebagai akibat dari dosa itu adalah frustrating. Membuat kita frustasi, putus asa. Membuat kita tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Membuat kita kecewa. Itu yang kita alami di dalam kehidupan di bawah matahari itu. Itu kesia-siaannya. Bahkan cuman frustrating, tetapi perplexing. Seolah-olah semuanya itu membingungkan. Tidak ada solusi. Mengambil solusi di jalan A ternyata tidak terselesaikan, bahkan muncul masalah yang baru. Meminta tolong kepada orang yang lebih kuat, bukannya mereka menolong, mereka malah menyakiti hati kita. Kesia-siaan yang dimaksud itu membingungkan. Tidak ada jalan keluar. Bahkan dikatakan fleeting, fana. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah kehidupan di bawah matahari. Sia-sia. Bahkan di dalam kebersamaan yang seharusnya memberikan kekuatan, orang yang kuat dan punya kelebihan yang seharusnya menjadi berkat untuk orang lain, menolong orang lain, ternyata malah banyak menyakitkan. Orang yang lemah yang membutuhkan kekuatan dari orang lain ketika bersama-sama dengan orang lain, bukan kekuatan yang dia dapat. Tapi seringkali justru disakiti dan makin dihina sehingga makin lemah. Inilah yang dilihat oleh kitab Pengkhotbah, kesia-siaan, tidak berguna, menyakitkan. Namun Bapak Ibu sekalian, kitab Pengkhotbah tidak berhenti di situ. Kitab Pengkhotbah berulang kali setelah bicara mengenai kesia-siaan, membawa pembacanya kepada Tuhan. Ada permasalahan, ada kekecewaan, ada kebimbangan, maka pengkhotbah mengajak pembacanya untuk melihat kepada Tuhan. Kenapa? Orang bisa menikmati kesenangan, menikmati hal-hal yang dia capai, itu adalah anugerah. Membawa pembaca dari kitab ini untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan itulah kebersamaan ini lebih baik daripada sendiri. Itulah sebabnya kebersamaan yang dimaksud di sini bukan sekedar kebersamaan kumpul-kumpul. Bukan kebersamaan yang otomatis pasti akan lebih baik daripada sendiri.
Bukan kebersamaan yang menjamin pasti akan lebih baik daripada sendiri. Tidak. Tapi kebersamaan di mana Tuhan ada di dalamnya. Kebersamaan yang Tuhan pimpin. Kebersamaan yang merupakan anugerah Tuhan. Karena di dalam kebersamaan yang seperti itu, maka kita akan menikmati bersama-sama kekuatan yang Tuhan berikan kepada seseorang di antaranya. Di dalam kebersamaan ini ketika kita menjadi lemah dan kita datang kepada Tuhan, maka lewat kebersamaan ini kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Ini tidak berbicara mengenai sekali lagi otomatisasi, auto lebih baik. Tidak. Tetapi ada Tuhan yang terlibat di sana, memimpin kebersamaan ini, bahkan Bapak Ibu sekalian, memakai kebersamaan ini untuk mendidik kita. Mungkin kita bertanya, saya ternyata kok disakiti justru di gereja. Saya punya relasi yang toksik dengan orang tua saya yang justru adalah aktivis gereja. Yang justru misalnya orang-orang yang banyak menjadi berkat untuk orang lain di gereja, tapi di rumah relasi kami toksik. Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukan hanya memberi berkat di dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, tapi Dia melatih dan mendidik kita lewat kebersamaan itu. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, maka Tuhan mendidik, mendewasakan kita. Seringkali bisa lewat kekuatan nasihat, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, bahkan juga lewat orang-orang yang menyakiti kita. Karena Tuhan sedang mendidik kita lewat mereka. Bapak Ibu sekalian, inilah di dalam Tuhan kenapa berdua lebih baik daripada sendiri. Berdua lebih baik daripada sendiri karena di dalamnya kita menikmati anugerah Tuhan, yaitu diberkati dan menjadi berkat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat seluruh Alkitab, dan kita zoom out lagi, bukan cuma konteks kitab Pengkhotbah, kita lihat lebih luas, yaitu konteks seluruh Alkitab, justru kita akan menemukan dari awal sampai akhir Allah itu konsisten. Dia mengatakan di awal ketika Dia menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang salah satu artinya adalah manusia mencerminkan kemuliaan Allah bagi sesamanya. Bukan sendiri, tapi bagi sesamanya, bahkan bagi ciptaan ini manusia mencerminkan kemuliaan Allah. Jadi berkat buat mereka. Dan yang lainnya akan mendapatkan berkat lewat orang lainnya lagi. Sama dengan perintah dari kitab Pengkhotbah ini, bukan? Bahkan di dalam kekonsistenan Alkitab tentang prinsip berdua lebih baik atau bersama-sama lebih baik daripada sendiri adalah tubuh Kristus. Rasul Paulus menggambarkan relasi kita umat Tuhan adalah relasi tubuh Kristus, di mana Kristus itu adalah kepalanya. Dan dia memberikan nasihat dalam 1 Korintus pasal 14. Kejarlah karunia yang membangun jemaat. Bapak Ibu, konsisten berdua lebih baik daripada sendiri ketika Tuhan menjadi kepala kita. Tuhan akan memakai kebersamaan itu untuk mendewasakan kita, bukan di dalam kesendirian. Itu sebabnya berdua lebih baik daripada sendiri. Suatu kali Bapak Ibu sekalian, ada satu kelas di mana diajar oleh seorang guru, dan kelas ini adalah kelas TK yang punya kebiasaan yang agak unik. Sampai guru TK ini berpikir, kenapa kelas yang saya ajar ini, anak-anak ini kok lain daripada kelas yang lain, di dalam jam istirahat, anak-anak di kelas yang lain itu pasti langsung keluar bermain. Tetapi kelas yang diajar oleh guru ini enggak. Kadang-kadang mereka ada yang bermain, tetapi sangat jarang, dan seringkali mereka ada di dalam kelas untuk waktu yang cukup lama. Maka guru ini iseng pengen tahu ada apa dengan kelasnya. Ketika jam istirahat, sengaja guru ini diam di kursi guru dan dia melihat ada apa dengan anak-anak. Guru ini mengamati. Anak-anak ini mulai meninggalkan bangku mereka dan mendatangi seorang anak yang duduk mungkin agak di tengah ya, sebelah agak depan. Mereka mengerumuni anak ini dengan seolah-olah nggak sabar. Mereka ingin tahu, lihat apa yang dilakukan oleh satu anak yang dikerumuni ini.
Maka guru ini meninggalkan kursi guru, dia ikut mendekati, dia lihat ada apa anak ini. Anak yang dikerumuni itu, dia ambil tasnya, kemudian dia keluarkan satu kotak makanan dan dia taruh di mejanya. Wah, anak-anak yang lain mulai seperti gelisah. Ayo cepat buka, ayo cepat buka. Anak yang satu ini menaruh tasnya ke samping, kemudian dia mulai buka, tutup kotak makanannya. Dia buka pelan. Wah, semua anak senang, beberapa menahan nafas. Dia buka. Kemudian di balik tutup ini, rupanya ada secarik kertas yang dimasukkan di dalam plastik dan kemudian ditempelkan di dalam tutup, ke balik tutup itu. Anak ini buka. Kemudian ada yang berteriak, ayo cepat baca, ayo cepat baca. Guru ini pikir ada bacaan apa di situ? Kok kenapa ditaruhnya di balik tutup kotak makanan? Ketika ini buka dan dia mulai baca. Anakku, mama bangga dengan kamu. Karena kemarin tanpa disuruh kamu membantu mama. Terima kasih. Wah, semua anak yang lain tepuk tangan. Hore, hore. Mamanya baik, bangga dengan dia. Hore, aku juga mau mamaku bangga dengan aku. Guru ini cari tahu apa yang terjadi sebetulnya ini. Dia tanya dengan anak yang lain, kemudian dia baru tahu. Rupanya anak ini tiap hari diberikan kotak makanan dan tiap hari pula di balik kotak makanan ada kata-kata pendek dari mamanya. Dan sebagian besar adalah kata-kata yang baik, yang memotivasi anaknya, yang memberikan apresiasi kepada anak-anaknya. Dan rupanya teman-temannya mulai tahu dan tiap pagi teman-temannya mau tahu apa yang ditulis oleh mamanya. Dan akhirnya mama ini menulis kalimat itu bukan cuma untuk anaknya. Pada akhirnya kalimat itu membangun semangat anak-anak yang lain. Karena mungkin mereka tiap hari berangkat dimarahi oleh orang tuanya. Dikeluarkan kata-kata label yang tidak menyenangkan. Dan mereka terhibur oleh kata-kata apresiasi seorang ibu kepada temannya. Bapak Ibu sekalian, perkara yang tidak terlalu sulit, tidak memakan waktu banyak. Tetapi bukankah di situ ada satu kekuatan yang luar biasa yang dimunculkan. Kita adalah bagian dari kebersamaan di dalam keluarga, di gereja, dengan tetangga, di tempat kerja, di pergaulan atau kelompok-kelompok yang lain. Mari kita melihat ada Tuhan di sana memakai kelompok-kelompok ini untuk menguatkan kita. Mari kita melihat Tuhan menuntun kita untuk masuk di dalam komunitas kebersamaan ini supaya kita menjadi berkat. Itu sebabnya mari selalu datang kepada Tuhan dan melihat karya Tuhan kepada kita lewat kebersamaan ini. Dan mari kita lihat Tuhan mau berkarya kepada teman-teman kita melalui kita. Kiranya Tuhan menolong. Berdua lebih baik daripada sendiri. Karena Tuhan mau memberkati dan mendidik kita lewat kebersamaan. Dan Tuhan mau memakai kita menjadi berkat di dalam kebersamaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dan kiranya Engkau menolong kami untuk menghayati keberadaan kami di tempat kami masing-masing. Tuhan mau memakai kami di dalam kekuatan, di dalam kelebihan kami, di dalam keunggulan kami untuk jadi berkat untuk orang lain. Untuk memuliakan Tuhan lewat ke semua kekuatan itu. Namun Engkau juga akan memakai kebersamaan kami untuk mendidik dan mendewasakan kami, untuk memberkati kami. Tolong kami yang sedang kecewa mungkin di dalam kebersamaan kami. Bantu kami untuk melihat bahwa Engkau sedang berkarya kepada kami lewat orang-orang yang menyakitkan ataupun yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.